catat ya. Jadi, melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem. Sepertinya tahun ini adalah tahun yang naas bagi Partai Nasdem. Apakah ini ada kaitannya dengan pencapresan Anies yang terlalu gerasa-gerusu atau kesusu? Dengan elektabilitas Anies yang kian menurun, apakah Nasdem mulai kehilangan kesabaran dan pindah haluan untuk mendukung Ganjar lalu meninggalkan Anies? Mungkin fase pertama Nasdem akan menawarkan Anies Baswedan sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Tapi kalau nanti Prabowo menolak, maka Nasdem akan tinggalkan Anies dan bergabung dengan KIB yang dikomandani oleh Gerindra. Kalau akhirnya Nasdem meninggalkan Anies, Demokrat dan PKS menjadi oposisi, maka kita semua akan mengucapkan sayonara Anies, selamat tinggal. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniako di channel Media 45. Terbukti, Denny Siregar ramal Anies batal bertanding di 2024 dan Nasdem akan merapat dukung Ganjar kian teredus. Warganet temukan pertanda ini. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Siregar meramalkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan batal bertanding di pemilu 2024 mendatang. Mulanya seorang warganet menanyakan kepada Denny, apakah Anies akan jadi bertanding di pemilu 2024 atau tidak. Lah, emangnya Anies gak ikutan bertanding Bang Denny? Tulis warganet dengan akun @beltstr. Lantas menjawab pertanyaan tersebut, Denny mengatakan bahwa Partai Nasdem bisa beralih mendukung Ganjar Pranowo seandainya Anies tidak jadi maju nyapres. Sutradara film Sayap-Sayap Patah ini bahkan menantang warganet untuk merekam cuitannya untuk berjaga-jaga seandainya ramalannya terbukti. Hihihi, Nasdem bisa jadi ke Ganjar. Screenshot tweet ini siapa tahu terbukti, ujar Denny dikutip dari akun Twitter pribadinya. Cuitan tersebut pun mendapat tanggapan dari warganet. Seorang warganet dengan akun @sherman59 menunjukkan warta yang membuktikan bahwa omongan Denny mungkin terbukti. Tanda-tandanya, tulis warganet tersebut. Adapun warta yang disodorkan warganet tersebut yaitu soal pernyataan elit Partai Nasdem yang mengatakan Anies sulit melawan Ganjar Pranowo. Waketum Partai Nasdem, Ahmad Ali pun mengatakan Anies sulit bersaing dengan Ganjar karena Ganjar mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Ahmad Ali menilai dukungan Jokowi kepada Ganjar sebagai sebuah keputusan besar yang tidak bisa ditanding oleh pihaknya maupun Anies. Lantas Denny Siregar pun menyinggung bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan yang akan ditinggal oleh Nasdem. Kalau analisaku nggak meleset, Nasdem di saat terakhir juga merapat ke Gerindra karena mereka satu rahim. Dan Anies ditinggal menangis di pojokan sambil guling-guling di lantai. Ungkap Denny Siregar dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Kamis 27 April kemarin. Kabar ini tentu akan mengejutkan Anies. Sebagai sosok penting di koalisi perubahan, tentu Nasdem akan membuat manuver yang sama dengan Golkar. Terlebih Surya Paloh merupakan mantan politikus Golkar. Jadi besar kemungkinan jika prediksi Denny Siregar ada benarnya. Apalagi dari segi elektabilitas, Anies masih tergolong rendah. Berdasarkan rilis hasil survei Ide Cipta Research and Consulting atau ICRRC terbaru, ternyata elektabilitas sosok Ganjar Pranowo berada di urutan pertama. Berdasarkan data dari Ide Cipta Research and Consulting, elektabilitas Anies Baswedan mencapai 29,5%. Kemudian elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 33,5%. Adapun elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 37,0%. Ya, satu kata dari saya, yakni sembrono. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan tingkat ketidaklayakan dari pilihan Partai Nasdem tersebut. Mungkin hasil itu baru sementara, juga hanya berdasarkan hasil survei. Namun secara jelas terlihat bahwa ada rasa kekecewaan yang besar pada keputusan Partai Nasdem itu. Para simpatisannya bereaksi negatif atas pilihan sikap Nasdem ini. Dengan manuver tersebut, tentu akan membuat posisi Anies terancam dan akan gagal jadi capres. Terlebih diakui atau tidak, diakui oleh Anies, masyarakat sudah mengetahui bahwa Anies memelihara buzzer. Musti Umar yang menghapus tweet pun tidak akan mengubah pandangan masyarakat
bahwa buzzer yang sudah terkonsolidasi itu tugasnya menutup keburukan dan kegagalan Anies, tapi dengan cara-cara yang tidak faktual, terkesan ngawur dan asal-asalan. Dan nyatanya, buzzer Anies sudah mulai bereaksi dalam menaikkan citra Anies. Ini pun tidak lantas efektif begitu saja, mengingat Anies banyak menciptakan cacat politik dan cacat kerja selama menjabat gubernur. Negasi kelak menjadi hal yang harus ditanggung dan diterima warga Jakarta sepeninggalnya Anies. Belum lagi tawar-menawar siapa cawapres yang hingga kini tidak jelas julun-turungannya. Kalau kita lihat sumber daya yang ada di lingkungan, katakanlah Pak Jokowi secara terang-terangan memberikan dukungannya terhadap Ganjar. Ya, itu juga suatu kekuatan dan sumber daya yang tentunya tidak bisa disaingi oleh Anies. Jadi, bagaimana menurut Anda? Itulah kenapa survei banyak menyebutkan suara Anies Baswedan terus-menerus melorot turun karena dia berusaha melawan arus dengan menjadi antitesa Jokowi di tengah-tengah kepercayaan masyarakat yang berada di angka tertinggi sekitar 80% lebih. Rasa no, sia-sia lakukan safari politik, elektabilitas Anies nyungsep, Nasdem salah langkah usung Anies malah bikin rugi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Begitu meledak antitesis, posisi Nasdem yang berada di dalam pemerintahan bingung. Gue kok ada di dalam, padahal gue antitesis. Nah di posisi sekarang ini sebetulnya, ya itu harusnya dia keluar aja dong. Kalau berani itu harus ada penegasan. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Media 45. Partai Nasdem menilai turunnya elektabilitas bakal capres Anies Baswedan karena belum optimalnya kampanye yang dilakukan oleh para caleg Partai Internal Koalisi Perubahan. Dikutip dari Tribun News, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan agar Partai Koalisi Perubahan untuk mulai melakukan penetrasi ruang-ruang publik foto-foto Anies Baswedan dengan caleg dari Demokrat dan PKS. Tak hanya itu, Demokrat dan PKS diminta untuk ikut andil ketika ada kegiatan Anies di suatu tempat. Menurut Ali, kerjasama antar partai koalisi dapat menjawab keraguan masyarakat, sehingga nantinya tak perlu dijawab lagi oleh elit partai. Sedangkan rekan koalisi Nasdem, Demokrat sendiri, sempat menilai bahwa turunnya elektabilitas Anies karena deklarasi cawapres yang tak kunjung digelar. Terkait hal tersebut, Ahmad Ali mengatakan bahwa Nasdem kini tak lagi membicarakan waktu deklarasi karena sudah diserahkan pada Anies sendiri. Ali pun menyarankan agar tim 8 segera menyusun jadwal konsolidasi Anies Baswedan bersama partai internal koalisi. Memang konfigurasi paten koalisi partai menjelang Pilpres tersisa 8 bulan lagi, pada akhirnya belum menentukan titik temu. Terlebih melihat kondisi Partai Nasdem yang kini dinilai apes setelah mengusung Anies, nyatanya sangat berimbas pada suara elektoral Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Ditambah lagi ketidakharmonisan hubungan antar partai dalam koalisi perubahan, menyoal cawapres juga menjadi pemicu keraguan masyarakat. Koalisi perubahannya digadang-gadang sebagai tonggak antitesis pemerintah saat ini, justru tak mampu meraih simpati publik secara luas. Menyoal hal itu pun pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara mengenai kerja keras bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan untuk partai pengusungnya, yakni Demokrat, Nasdem, dan PKS yang dinilai gagal. Denny Siregar mengatakan, kendaraan Anies Baswedan untuk menjadi capres hanya koalisi perubahan, sedangkan Gerindra dan PDIP sudah mempunyai jagoannya masing-masing. Kemudian ia pun mengungkap, jika Nasdem sekarang sedang merasa panik melihat ikatan koalisi pengusungnya, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS yang pelan-pelan lepas. Jika hal tersebut terjadi, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan bisa menjadi capres, padahal ia sangat bekerja keras dan menjaga kesatuan partai-partai pengusungnya. Sementara itu, menurut Waketum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, strategi Nasdem usung Anies sebagai calon presiden adalah kesalahan yang fatal. Menurut Fahri, kesalahan strategi Nasdem sangat fatal adalah Nasdem dinilai tak cerdas dalam berpolitik. Menurut Fahri Hamzah, deklarasi Nasdem capreskan Anies adalah kesalahan fatal yang sulit diperbaiki. Apalagi saat deklarasi Anies, kata Fahri Hamzah, dilakukan Nasdem tanpa diskusi dengan parpol koalisi di pemerintah.
Ya, itulah dampak nyata sosiologis politis. Besarnya nama figur menjadi suatu pilihan. Politik tidak mengenal kawan dan lawan. Politik itu murni kepentingan kelompok. Apapun manuver Nasdem dari capres yang mereka usung itu, kursi presiden tetap saja hanya ada satu. Saat ini harusnya parpol sudah menekan dan melakukan kontak politik yang lugas dan tegas. Dua agenda politik besar saat ini adalah proses pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Keduanya akan hadir dan dirayakan bersamaan baik oleh masyarakat sebagai pemilih dan juga para kontestan, yakni parpol dengan mengusung para calon legislatif dan juga capres beserta cawapresnya. Oleh karenanya, harusnya ketua partai beserta jajarannya malu dan tersayat pisau ketika masyarakat menanyakan kepada mereka bagaimana mereka bekerja sebagai lembaga formal untuk bisa mewadai dan bekerja untuk artikulasi politik masyarakat. Ketua umum partai harusnya lebih banyak bertanya ke masyarakat bagaimana mengambil posisi ideal, menentukan dengan siapa berkoalisi, dan juga memilih siapa yang akan menjadi pilihan calon presidennya. Pada akhirnya bisa disimpulkan, jika keterlambatan partai dan juga koalisi partai menentukan pilihan politiknya untuk bekerja dan melanjutkan proses politik berkelanjutan adalah kegagalan sebuah keputusan. Dan juga sedang terjadi distorsi akut dalam menjalankan mekanisme dan sistem politik yang ideal. Makanya saya menduga bahwa jalan Anies menuju kursi RI 1 memanglah sangat terjal dan sulit. Ambisi Anies yang ingin menjadi presiden tak selaras dengan ambisi partai koalisi pengusungnya. Harusnya para partai koalisi perubahan mampu meluruskan pemahaman dan menyatukan perbedaan agar Anies menang, namun yang terjadi justru sebaliknya. Jadi kita tunggu saja kapan bubarnya koalisi ini, atau kalau mau nekat jalan terus, ya kita lihat saja nasib koalisi yang dimulai oleh Nasdem ini akan seperti apa kelak. Jadi, bagaimana menurut Anda?